Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan sedikit membahas tentang analisis semantik. Langsung saja kita membahas sedikit tentang analisis semantik. Yang pertama, analisis semantik sendiri ini merupakan proses kelanjutan dari proses kompilasi sebelumnya, yaitu analisa leksikal atau scanning dan analisa sintaks atau parsing. Bagian terakhir dari tahapan analisis adalah analisis semantik. Berikutnya memanfaatkan pola sintaks yang dihasilkan dari parsing, dan juga ada proses analisa sintaks dan analisa semantik merupakan dua proses yang sangat erat kaitannya dan sulit untuk dipisahkan. Semantics analyzer ini merupakan contohnya adalah A sama dengan A plus B dikali C plus D. Di bagian ini pun ada yang namanya parser, hanya akan mengenali simbol-simbol seperti sama dengan, plus atau tambah, dan kali. Parser tidak mengetahui makna dari simbol-simbol tersebut. Untuk mengenali makna dari simbol-simbol tersebut, compiler memanggil routine semantics. Semantics analyzer sendiri, untuk mengetahui maknanya, maka routine ini akan memeriksa yang pertama apakah variabel yang ada telah didefinisikan sebelumnya, terus apakah variabel-variabel tersebut tipenya sama, apakah operan yang akan dioperasikan tersebut ada nilainya, dan seterusnya. Dan juga menggunakan tabel simbol, dan pemeriksaan bisa dilakukan pada tabel identifier, tabel display, dan tabel block. Kemudian semantic analyzer, pengecekan yang dilakukan dapat berupa memeriksa penggunaan nama-nama, duplikasi apakah sebuah nama terjadi pendefinisian lebih dari 2 kali, pengecekan dilakukan pada bagian pengelolaan blok, terdefinisi apakah nama yang dipakai pada program sudah terdefinisi atau belum. Pengecekan dilakukan pada semua tempat kecuali blok. Kemudian memeriksa tipe, melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian tipe dalam statement-statement yang ada. Misalnya bila terdapat suatu operasi, diperiksa tipe operannya. Contohnya, ekspresi yang mengikuti if berarti tipenya boolean, akan diperiksa tipe identifiernya dan tipe ekspresinya. Bila ada operasi antara dua operan, maka tipe operan pertama harus bisa dioperasikan dengan operan yang kedua. Kemudian analisa semantik sering juga digabungkan dengan intermediasi kode yang akan menghasilkan output intermediasi kode. Intermediasi kode ini nantinya akan digunakan pada proses kompilasi berikutnya. Intermediasi kode adalah memperkecil usaha dalam membuat kompilator dari sejumlah bahasa ke sejumlah mesin. Lebih machine independent. Hasil dari intermediasi kode dapat digunakan lagi pada mesin lainnya. Lalu proses optimasi lebih mudah dilakukan pada intermediasi kode daripada program sumber pada kode assembly dan kode mesin. Intermediasi kode ini lebih mudah dipahami daripada kode assembly atau kode mesin. Kerugiannya adalah melakukan 2 kali transisi, maka dibutuhkan waktu yang relatif lama. Oke, kemudian ada 2 macam intermediate kode, yaitu notasi postfix dan tuple notasi postfix. Operan, operator, misalnya A plus B dikali C plus D, maka notasi postfixnya AB plus CD plus bintang atau kali. Semua instruksi kontrol program yang ada diubah menjadi notasi postfix, misalnya if ekspresi then statement 1 else statement 2. Selanjutnya diubah ke postfix menjadi ekspresi label 1 BZ statement 1 label 2 BR statement 2. BZ yaitu branch if 0, BR yaitu melompat tanpa harus ada kondisi yang dites. Contoh, if A lebih besar B then C.2 sama dengan D, else C.2 sama dengan E. Selanjutnya contoh, if A lebih besar dari B then C.2 sama dengan D, else C.2 sama dengan E. Dalam bentuk postfix 11 A 12 B 13 lebih besar dari 14 22 15 BZ 16 C 17 D 18.2 sama dengan 19 0 20 25 21 BR 22 C 23 E 24.2 sama dengan 25 0.
Bila ekspresi A lebih besar dari B, salah, maka loncat ke instruksi 22. Bila ekspresi A lebih besar B, benar, tidak ada loncatan. Instruksi berlanjut ke 16 sampai 18, lalu loncat ke 25. Contoh postfix. Well, ekspresi do statement diubah ke postfix menjadi ekspresi label 1 BZ statement label 2 BR. Instruksi A sama dengan 1. Well A kurang dari 5 do. A sama dengan A tambah 1. Dalam bentuk postfix 10 A 11 1 12 sama dengan 13 A 14 5 15 kurang dari 16 25 17 BZ 18 A 19 A 21 21 plus 22 sama dengan 23 13 24 PR 25 kosong. Triples notation. Notasi pada triple dengan format operator, operand, dan operand. Contoh A D kali sama A sama dengan D kali C plus B atau E. Jika dibuat intermediate kode triple 1 kali D dan C, 2 atau B dan E, 3 plus 1 dan 2, 4 sama dengan A dan 3. Perlu diperhatikan presidensi atau hierarki dari operator. Operator perkalian dan pembagian mendapatkan prioritas terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya adalah triple notasi. Contoh lain yaitu if X lebih dari Y, then X sama dengan A min B. Else X sama dengan A plus B. Intermediate kode triple 1 lebih dari XY, 2 BZ, langkah 1, langkah 6. Bila kondisi 1 loncat ke lokasi 6. Nomor 3 kurang AB. Nomor 4 titik 2 sama dengan X langkah 3. Nomor 5 BR langkah 8. Nomor 6 tambah AB. Nomor 7 titik 2 sama dengan X langkah 6. Yang terakhir adalah triple notasi, yaitu kelemahan dari notasi triple adalah sulit pada saat melakukan optimasi. Maka dikembangkan indirect triple yang memiliki dua list instruksi dan list eksekusi. List instruksi berisikan notasi triple, sedangkan list eksekusi mengatur eksekusinya. Contoh, A sama dengan B tambah C kali D bagi E, atau F sama dengan C kali D. List instruksinya nomor 1 kali CD, 2 bagi langkah 1E, 3 tambah B langkah 2, 4 titik 2 sama dengan A langkah 3, nomor 5 titik 2 sama dengan F langkah pertama. List eksekusinya nomor 1 langkah pertama, nomor 2 langkah kedua, nomor 3 langkah ketiga, nomor 4 langkah keempat, nomor 5 kembali lagi ke langkah pertama, dan nomor 6 berakhir ke langkah kelima.